Sayang. Hmm? Teman-temanku tuh banyak yang nanya kenapa para suami itu semakin bertambah usia, maksudnya rumah tangganya kan udah 5 tahun ke atas gitu. Kenapa suami mereka tuh katanya ini nggak kayak dulu lagi gitu, tenaganya terus semangatnya nggak gereng lagi lah, intinya kayak dulu gitu. Kira-kira kenapa ya penjelasannya? Banyak faktor sih, banyak faktor. Jadi semakin bertambahnya usia itu jadi terjadi penurunan kan, banyak penurunan. Jadi seperti kadar hormonnya tuh menurun, terus kecapean, psikologis segala macamnya itu kan pasti berpengaruh gitu. Nggak cuma satu faktor saja. Nah, apalagi bertambah usia itu semua proses dalam tubuh kan pasti menurun gitu. Apalagi di Gitu. atas apalagi di atas 40 ya, 40 ke atas kayak gitu. Memang dalam rentang ini kan memang secara siklusnya seperti itu. Makanya perlu menjaga pola makan, beristirahat, terus asupan-asupan yang masuk itu nggak sembarangan, harus yang berkualitas. Contoh yang Contohnya berkualitas itu apa? Banyak yang berkualitas itu, misalnya kita membatasi penggunaan zat-zat kimia atau mie instan lah bahasanya, yang paling gampang mie instan. Mie instan itu harus kita kurangin. Kenapa? Ya boleh, itu boleh, tapi itu tidak disarankan untuk penggunaan dalam jangka panjang atau sesering mungkin, itu tidak boleh karena kandungan garamnya itu tidak bagus masuk ke dalam darah. Terus yang jelas gizinya kan sedikit, padahal tubuh kita itu membutuhkan nutrisi makro dan mikro gitu. istilahnya minim nutrisi ya. Minim nutrisi, benar. Makanya kenapa kalau ini ngutip dari omongan dokter Tirta ya. Dokter Tirta kan bilang kalau makan mie instan telurnya 2 sama sayur itu sudah membantu untuk menaikkan kadar gizinya. Tapi apakah setiap hari kita mau makan itu? Nggak mungkin. Karena dengan makan itu terus, otomatis nutrisi yang lain sebenarnya nggak masuk. Itu kalau sekali tempo boleh. Jadi sekali tempo itu pun tetap kita harus menambah nutrisi yang di dalam mie itu gitu. Terus Contohnya kira-kira gimana untuk ibaratnya biar solusinya. nggak terlalu Solusinya parah kondisinya seperti itu? ada sih sebenarnya. Kita menggunakan herbal ya. Dalam konteks ini kita gunakan herbal. Jangan menggunakan zat kimia. Jadi sifatnya herbal itu kan dia akan mendetok tubuh kita dulu. Ketika kita pertama kali minum, itu akan terdetok dulu. Tubuh itu akan dilakukan pembersihan dulu. Ketika sudah dilakukan pembersihan, efeknya ada yang ngantuk, ada yang lelah banget, ada yang makannya jadi menggila, ada yang nggak nafsu makan, ada macam-macam lah, ada yang bahkan BAB-nya sering banget. ada yang sampai badannya tuh sakit semua. Itu sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena tubuh yang tadinya mengakumulasi zat kimia sintetis yang notabene-nya nggak masuk ke dalam tubuh, itu masuk ke dalam tubuh. Akhirnya apa? Akhirnya tubuh itu membiasakan diri dengan zat-zat itu tadi. Nah, sedangkan ketika kita mau mendetok tubuh kita, kita mau membangkitkan lagi keseimbangan tubuh kita, ya dengan herbal tadi, itu dibersihkan dulu. Nggak mungkin itu nutrisi-nutrisi yang dari herbal itu masuk ke tubuh kita tanpa membuang yang kotor. Jadi pembersihan dulu, setelah pembersihan nanti akan jadi bersih, terus masuk nutrisinya dengan bagus. Ya, kira-kira herbal apa ya yang cocok sama keluhan para suami teman-temanku tadi yang? Kalau untuk herbalnya itu banyak ya, banyak. Misalnya kita bisa menggunakan pasak bumi, bisa menggunakan purwoceng, bisa ada juga pinang muda, itu juga dipercaya bagus untuk mendongkrak stamina atau menaikkan kadar testosteron untuk laki-laki gitu. Jadi banyak sebenarnya yang harus diinikan ya, tapi karena ini ya sesuaikan aja. Mungkin juga ada putri malu yang berduri ya, itu juga bagus. Tapi setiap herbal itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti itu. Oke, terima kasih ya, Yang. Ya, Bismillah, sama-sama. bermanfaat buat teman-teman. Bermanfaat buat yang nonton.